kebenaran itu sendiri Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Yesus kau kebenaran.
menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Tidak hanya di ruangan ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang live streaming pun Tuhan, kekudusan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Baik di ruangan ini maupun yang di luar Tuhan, kekudusan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati, mulut dan pikiran kami terus diisi dengan penyembahan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi berglori, bersorak, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan buat saudara-saudara yang sedang live streaming di rumah, persiapkan diri saudara sekalian juga untuk berglori. Siapa yang siap untuk berglori pagi hari ini? Haleluya. Lambaikan tangan. Beri kata kekuatan kepada kanan kiri depan belakang saudara. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Dia Allah yang baik. Amin. Sore hari ini, pagi ini, siang menjelang sore. Biasa sore jadinya nih. Haleluya. Pagi menjelang siang kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau bilang kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab
merasakan anugerah Tuhan? Masih siap berglori lagi? Mari kita menari ya pagi hari ini. Anak-anak saya yang di bawah siap menari? Haleluya. Kita menari, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah pun, mari kita menari buat Tuhan. Katakan Havenu Shalom. Havenu Shalom. Aleluya. Havenu Shalom. Aleluya. Havenu Shalom. Aleluya. Havenu Shalom. Shalom.
Masih kuat? Kalau yang masih kuat lambaikan, tapi sungguh. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingin bernyanyi terus, melihat semuanya merah. Semangat ya. Api Pantekosta membara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan. Haleluya Yesus. Nanti yang kepada yang bertugas, sebenarnya kita tundukkan kepala kita. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik. Teramat baik. Bahkan terlalu baik bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami ya Bapa. Ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah apa yang kami bawa Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam rencana. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
bersyukur kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau telah memberkati kami dengan pujian kami. Dan setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun ruangan bawah diberkati oleh Tuhan. Ini kami membutuhkan Tuhan berfirman bagi kami semua, supaya Kau nyatakan kuasa-Mu ajaib dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada juga yang sudah kenal. Tetapi hari ini mari sama-sama, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Saya kenal sama Pak Gembala, saya kenal sama beliau ini, saya kenal sama ini, saya kenal. Dan saya kenal sama dia, tapi yang lain saya belum kenal. Perkenalkan, saya CMC Rumah Doa, Gembala CMC Rumah Doa di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49. Rumah dia ada di belakang saya. Ya, dan sungguh hari ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena kami berdua mewakili Bapak Ketum yang memang sebenarnya mau hadir, tetapi ada gejolak yang memang kalau di Jakarta itu ada gejolak yang sangat luar biasa, sehingga beliau sudah sepuh 68 tahun, sehingga beliau minta maaf sehingga tidak hadir pada hari ini. Bukan tidak menghormati, bukan tidak lagi menghargai, tetapi usia beliau yang memang di Jakarta luar biasa dipush, sehingga beliau enggak pertama memang mau hadir gitu, tapi ya begitulah kira-kira ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita buka di dalam Ibrani 6 ayat 9. Ya puji Tuhan, saya juga gak nyangka sebenarnya saya yang firman Tuhan, karena saya pikir saya pelantikan saja. Ya, saya ingin diberkati hari ini. Ibrani 6 ayat 19, kita semua bangkit berdiri lalu kita baca bersama-sama. Saya diberi waktu berapa jam? Aku dikasih bebasan lo ya, terserah aku ngomong lah ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus memberkati. 6:19 ya. Oh, berarti ada yang masih belum ketemu ya. Oh, 19 tok ya. Belas ya, Ibrani 6 ayat 19 yang mengatakan, ayo sekali lagi 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang percaya harus memiliki pengharapan yang pasti. Orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus harus memiliki kepastian. Kalau tidak memiliki kepastian, jangan pernah mengatakan aku percaya sama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Keyakinan itu yang menyelamatkan kehidupan kita, baik di muka bumi ini atau sampai kita mati. Dan kalau tidak teguh di dalam Tuhan, maka kita pasti akan diombang-ambingkan oleh situasi dan keberadaan dunia ini. Karena kita sangat tahu bahwa dunia tidak akan menjadi semakin baik. Virus nggak akan nyah begitu loh, didoain sampai nangis-nangis, nggak bakal pergi. Virus akan tetap ada di muka bumi ini, tergantung kepada kita yang menyikapinya. Masih takut datang ke gereja? Masih takut memuliakan nama Tuhan? Halo? Semua apa ini? CMC? Alfa Omega masih takut memuji Tuhan, datang kepada Tuhan? Masih takut memberitakan keluar bahwa Yesus adalah Tuhan? Cuma loro. Padahal orang yang percaya adanya, yes! Tanpa harus dipikir. Lah kalau nanti imannya langsung dipikir dulu, masuk neraka atau surga? Masuk neraka atau surga ya? Loh, bertanya dulu, telat. Leher wis ada celurit. Lalu sekarang masih bebas memuji Tuhan. Ada saatnya nanti kita tidak bebas. Mau Tuhan atau mati? Mau Tuhan atau mati? Yes aja. Kalau salah jangan diaminkan. Ya, kalau salah no. Ya. Mau Tuhan mati atau dunia hidup? Benar. Kayaknya kulihat wajah-wajah ya, karena saya nggak pakai kacamata, nggak begitu ngeliat wajah Bapak Ibu Saudara. Bener yes atau no? Serius? Yang kacamata suara dia.
Namanya sama-sama saya. Kalau soal suara, kami berdua nggak akan kalah dimanapun kami berada. Mau di gunung, mau di padang belantara, teriak kami tetap terkencang. Yang namanya Susi itu malah begitu ya kira-kira ya. Harus berkata no bagi yang tidak benar. Siapapun dari manapun asalnya, katakan demikian. Sebab iman percaya kita hanya kepada kebenaran, bukan kepada hal yang tidak baik. Bukan dari harta dunia ini, bukan dari kedudukan, bukan hal apapun, tapi karena kebenaran. Jika masih ada karena kebenaran, maka pengharapan di dalam hidup harus seantusias dia. Karena saya tamu, saya malu. Sebenarnya kalau saya nggak tamu, saya nggak lebih dari dia. Halo? Tapi jemaahnya nggak seperti kayak ini, gimana nih? Halo? Excited kita memuji Tuhan karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mencintai kehidupan kita, mengasihi kehidupan kita, kasih-Nya yang sempurna telah dinyatakan. Sehingga yang nggak bisa ada alasan untuk kita tidak antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, saya latar belakang dari Muslim langsung ke Protestan. Protestan kan anteng-anteng aja. Ya, di gereja Kristus di situ sama papa mama. Langsung ke karismatik. Kalau saya ke Kristus lagi, saya nggak merasa ibadah. Saya nggak merasa, bukan nggak menjelekan loh. Mereka saudara saya. Tapi perasaan saya sudah menjadi semakin berbeda sehingga kalau saya masuk ke situ, saya berbeda seperti saya nggak ibadah. Halo, halo, jemaat yang dipimpin oleh Pendeta Doli Manulang. Apakah akan antusias di akhir zaman ini untuk mempermuliakan nama Tuhan? Halo. Di mana kebenaran ditegakkan, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu setan pun yang bisa menggoyahkannya. Maka pengharapan kita, keyakinan kepada harus sampai ke belakang tabir. Jangan cuma pasti lihat gembalanya, ibu gembalanya, oh yes, Yesus dahsyat, yes. Pas ada masalah, Yesus dahsyat. Itu nggak boleh, karena beliau hanya menjaga jiwa. Keselamatan tergantung dari kita masing-masing. Jangan-jangan beliau diangkat, Bapak Ibu nggak diangkat, sebab nggak mengikuti jejaknya. Mari sama-sama pribadi lepas pribadi kita memahami diri kita di hadapan Tuhan itu siapa. Hanya setitik debu yang hina yang harusnya binasa. Tetapi kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga dia merelakan segala-galanya. Kemuliaannya, kejayaannya, kemakmurannya, tahtanya. Semua ditinggal hanya untuk saya yang hina. Betapa luar biasanya penghargaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita sudah diselamatkan, disertai, dilindungi, dijagai, diberkati. Memuji Tuhan seenaknya, mengucap syukur seenaknya, datang ibadah seenaknya. Wow. Saya yang manusia yang bisa mengecewakan banyak orang pun saya nggak terima. Apalagi Tuhan. Semua pasti mengalami yang namanya kasihnya Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Pernah nggak kita terpojok? Kanan salah, kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah, ke bawah masih takut mati, ke atas belum bisa ke atas. Lalu doa sama Tuhan, Tuhan help me, Tuhan tolong aku, kali ini tolong aku, pokoknya ditolong aku akan setia sama Tuhan. Pernah janji begitu baik Tuhan? Atau terlalu sering? Terus seberapa setianya kita sama Tuhan? Setiap kepepet, sebelum kepepet aja nih ya, doanya udah janji gitu ya. Ingat janji bernasar itu adalah yang ngomong dia bukan aku. Jadi nanti kalau ditagih hutangnya sama Tuhan ngomong sama dia. Halo, janji-janji tinggal janji hanya mimpi kata orang dunia. Tapi janji anak Tuhan harus iya dan amin. Kalau nggak ditepati nggak usah janji. Sebab janji itu nasar kita. Kalau nggak dibayar nasar, darahnya kita yang bayar. Jadi nggak main-main. Jangan pernah dikatakan orang Kristen cuma percaya langsung masuk surga. Gampang amat. Gampang gimana? Digampar pipi kiri, suruh percaya, kasih pipi kanan. Gampang gimana? Halo? Orang bilang, oh cuma percaya masuk surga, mudah amat. Siapa yang bilang?
Suruh jalan 1 mil, kita harus jalan 2 mil. Diambil bajunya, jubahnya dikasih. Siapa bilang mudah? Halo. Hukum kita ada dalam kasih. Kasih itu yang sempurna. Dan kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Maka kita tidak perlu memperdulikan diri kita untuk begini apologi, begini, begitu, nggak perlu. Mau dihina, mau difitnah, mau diapapun. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, lah yo mbok biarkan saja. Paling ngomongin kita paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, entek, habis. Coba kita mati, setahun mungkin masih diingat. Tahun kedua, diingat enggak? Dia orang Facebook misalnya. Ya, tahun berikutnya sudah dilupakan. Tapi apakah pernah Tuhan melupakan kehidupan kita? Bahkan nama kita dicatat, diukir dengan tinta emas yang tidak terhapus dengan hal apapun. Di buku kehidupan dia tidak pernah lapuk dengan hal apapun. Betapa kita harus menjadi bangga. Maka kalau jemaat di tempat ini gembala memutuskan untuk bergabung dengan CMC, karena saya juga orang CMC. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan karena sama-sama orang baru. Saya juga orang baru, bukan orang lama. Tapi tuan saya, jadi nggak boleh kuat sama orang tua. Ya, hal yang demikian, ayolah bergandengan tangan. Oh Bapak ini, kalau kepala ini jalan sendiri bisa nggak? Halo, yang jalan sendiri, kepala jalan sendiri itu cuma apa? Leak. Di Bali ada. Jadi kepala jalan sendiri sama ususnya keluar gitu. Tapi itu apa? Setan. Jangan izinkan gembalamu menjadi leak. Jalan sendiri. Harus ada tangannya, harus ada kakinya. Sehingga menjadi sempurna. Ini akan pindah dari sini sebentar lagi kalau memang hal itu terjadi. Bergandengan tangan menjangkau jiwa, meneguhkan jiwa, memulihkan jiwa. Tanpa dicari akan datang dengan sendirinya. Karena banyak akan mulut berbicara. Halo. Dipulihkan untuk memulihkan. Diberkati untuk memberkati. Oh, dipulihkannya untuk diriku lah. Diberkati juga untuk diriku lah. Jangan egois. Orang yang egois matinya sempit katanya. Kuburannya. Katanya loh. Karena aku bilang katanya karena aku nggak tahu ya. Orang pelit ya, orang pelit sempit kuburannya gitu ya. Apa? Oh lah, gitulah kira-kira. Ya, gitulah kira-kira. Hal yang demikian yuk kita pahami. Kalau orang dunia ada tahu, maksud kita orang benar yang memiliki ahli waris surga nggak tahu. Kalau sampai kita tahu, maka tidak akan pernah menjadi yang namanya kita jalan seperti ada di tengah lautan. Ya. Kita ini di situ. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, maka jangkar kita patokkan kepada Tuhan. Trek, wes sampai. Coba diombang-ambingkan angin sebesar apapun, nyampe ke tempatnya enggak? Sampai, karena jangkarnya wes nyampe duluan. Maka hanya iman yang menyelamatkan kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh selamat. Maka kalau tiap hari kita benar pupuk jasmani ini, minum suplemen ini, apa ini tukang suplemen ini. Ya, supaya apa? Sehat. Rohmu terlebih. Ya, karena dunia tidak menjadi semakin baik. Dunia itu semakin. Saya baru semalam mendengar ada jemaat karena dia sakit. Lalu saya memang saya selalu di-share sama Adian Pitupulu sama Doni Utabara itu gini saya share ke dia. Memang benar bahwa firman Tuhan, bangsa-bangsa itu sulit diatur. Coba ke bangsa Indonesia, telaah dari awal presiden pertama. Siapa presiden yang enggak dihujat rakyatnya Indonesia ini? Siapa? Soekarno, Soeharto, SBY, Habibie, Megawati, sama Gus Dur. Coba siapa yang enggak dihujat? Semua dihujat rakyat. Halo. Ini dunia. Tapi kita hidup ada di tengah-tengahnya. Perbedaan kita adalah sekalipun mereka menghujat, tapi kita harus bergelut mempermuliakan nama Tuhan. Sebab apa? Keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi. Harus melalui kehidupan kita, jangan melalui kehidupan orang lain. Sehingga iman yang ada dalam kehidupan kita, sekalipun masalah banyak datang silih berganti, iman itu tertransfer sama orang lain di sekitar kita. Orang itu banyak masalah kok tetap maju. Orang
orang itu benar-benar dipepet, dihujam, kok tetap maju. Lah gak usah ngomong, dia yang lihat, langsung dia bertobat dengan sendirinya kok. Jadi gak ada alasan, oh aku gak bisa ngomong, aku gak bisa menginjil, aku gak bisa pergi. Oh gak ada alasan. Gak ada sama sekali. Sebab di mana hidup itu ada dalam kemuliaan nama Tuhan, maka kemuliaan demi kemuliaan itu ada dalam kehidupan kita. Dengan sendirinya tanpa kita berusaha, itu dengan sendirinya melimpah. Maka orang percaya akan ada aliran air. Dan manusia itu kalau nggak ada air, boleh nggak makan. Tapi kalau nggak ada air, dead. Dan kita harus membawa sampai menjadi kehidupan yang benar. Firman, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia seperti kita. Dengar firman hari ini nggak dilakukan dalam kehidupan, nggak direspon dalam kehidupan. Firman juga sebatas didengar dan dibaca. Tapi sudah menjadi kehidupan, nggak ada orang yang bisa berdalih untuk menolak atau untuk menghujatnya. Karena sudah menjadi kehidupan. Coba kalau kasih itu menjadi kehidupan, nggak akan ada yang namanya perseteruan. Tapi karena kasih hanya diucapkan, maka masih ada perseteruan, percideraan, saling menyakiti. Coba kalau disakiti langsung dipeluk, I love you. Sebenci apapun setiap I love you. Kalau nggak luluh dengan sendirinya. Luluh itu bahasa Batak kok. Luluh itu bahasa Bataknya apaan? Nangado hebeng, aku ngerti nangado hebeng. Mulak nangado hebeng, aku ngertinya gitu. Modom, aku ngerti. Halo, karena di sini mayoritas banyak orang gaul nanya. Saya orang Jawa dan saya kalau ngomong bahasa Jawa saya tahu. Tapi kalau ngomong bahasa Medan orang tahu. Karena saya punya anak angkat si Burian famnya, saya diajarin setiap hari. Inang gini, inang gitu, inang. Tapi nggak tahu-tahu. Nggak pernah bisa ngomong. Esther tuh termasuk anak saya dia dari sekolah. Serius, dari bapaknya itu. Pelepasan bapaknya dari Katolik. Ditembak orang, baca orang nggak kena itu. Tanya, bapaknya udah kayak kakak kandung. Nangisin dia itu ada di rumahku tuh udah kayak gitu. Saya nggak lebih dari bapak ibu saudara. Tapi keyakinan saya saat saya percaya sama Tuhan. Tantangannya aduh. Sampai hari ini. Tapi apa harus kalah dengan tantangan? Tantangan, yes, tantangan, ayo. Yang amin ngomong siji. Gimana kalau ada tantangan nanti keluar dari sini, tantangan sulit, seret. Ayo, Yesus atau apa? Berani? Wah, mundur secara teratur bahaya. Lebih baik hidup. Hidup kalau binasa untuk apa? Dunia ini kita miliki, kalau kita dibinasakan untuk apa? Halo? 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 Ayo sama-sama. Bahwa kasih Tuhan yang telah diberikan di dalam setiap kehidupan kita itu luar biasa. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 5 menyatakan begini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Yesus. Jangan marah. Kalau sampai di luar Tuhan itu. Yuk telah dalam hidup kita. Yang ada di dalam Yesus itu apa? Cuma apa? Menuruti firman. Enggak menuruti firman itu di luar Tuhan. Jadi jangan emosi, jangan marah. Kalau dikatakan di luar itu di luar Tuhan. Enggak nurut firman Tuhan, di luar Tuhan. Yang nuruti firman, yes, di dalam Tuhan. Gampang kan? Enggak perlu ayatnya mana itu dan sebagainya dan enggak usah perlu bahasa roh dan enggak perlu. Enggak perlu ditaruh di depan suruh berlutut supaya ini enggak perlu. Karena apa yang diinginkan Tuhan setiap jalan-jalan anak-anak Tuhan itu sebenarnya selalu the best. Dia selalu mengiring ke tempat rumput yang hijau, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tapi kita yang paling ngeyel dan ngengka yang bandel. Jalannya ke sini pengen jalannya ke sana. Sehingga saatnya kita nggak nerima, kita teriak, yes, kok.
kayak gini yang ku dapatkan, aku udah melayani. Aku wis teriak-teriak, udah melayani gini, kok aku kayak gini? Sebab apa? Jalannya mencong. Apa ya? Ya wis gitulah. Jalannya enggak di jalannya Tuhan, sehingga tidak menerima apa yang diberikan Tuhan. Di tempat ini Pak Doli ngomong, ayo besok pelantikan CMC kita. Terus Bapak Ibu Saudara datang. Pasti ada sesuatu yang akan diberikan sama gembala ini. Biar aja orang Batak supaya lama-lama dia tahu. Bapak punya saudara orang Jawa. Artinya mau dikasih apa? Dipanggil nggak mereka? Atau mereka datang sendiri? Terserah kalian lah. Ya, sesuatu yang disiapkan oleh gembala saudara pasti kehidupan. Kan dia adalah hamba Tuhan, yang dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menuruti, ya pasti dia akan mengajarkan nanti, akan membawa dan mengikutinya. Kelegaan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan. Tetapi kalau saling sodok, saling sikut, aduh, saya paling saya nggak antusias dengan kedudukan. Bahkan saya belum lama ini waktu saya belum sakit gitu ya. Saya sakit itu sebenarnya teguran Tuhan. Serius. Terus nggak usah gembala-gembalaan, melayanan nggak usah lah. Jadi jemaat biasa baik. Bahkan saya mau ketemu saya mau gitu. Saya keluar dari sekjen. Di Kabupaten Bogor itu saya keluar. Nggak ada satupun yang mengizinkan, termasuk Tuhan. Saya dihajar bahkan sampai mau bernapas karena saya kena delta. Halo, yang sudah kena virus yang sangat bergelora akhir zaman ini, siapa? Angkat tangan. Wes kena ya? Apa? Virus apa? Delta itu pembekuan darah. Sehingga kalau mau kalau udah ke paru-paru banyak orang yang nggak bisa ditolong. Sebab apa? Saya udah ngalamin begitu. Sampai yang paling sungguh amat menyedihkan adalah pas langkah-langkahnya oksigen. Setengah bulan dapatnya di Kampung Melayu anak saya. Halo, yang sekarang masih bisa bernapas dengan lega. Walaupun pakai masker masih bernapas lega kan? Jangan-jangan nggak bisa bernapas karena saya nggak tahu ini, ya. Semua masih bernapas dengan lega kan? Haleluya! Elu-elukan nama Tuhan dengan serius. Pujilah dia dengan serius. Iring dia dengan setia. Supaya saatnya sungguh nanti kita nggak berdaya. Ada power, ada kekuatan tersendiri yang kita himpun dari hari ini. Karena suatu hari kita akan nggak berdaya. Saya sekarang bisa teriak-teriak kayak gini. Suatu hari belum tentu saya teriak ini, sekencang ini. Tapi kalau kita sudah nabung spirit, nabung kesetiaan, nabung untuk yes, harus ngikutin setiap perintah Tuhan, ya nggak akan sulit. Karena badan ini, tubuh ini bisa dilatih. Dan akhirnya, coba kalau nggak percaya, hafalkan sesuatu setiap hari atau makan sesuatu setiap hari yang rutin, intens. Berapa hari? 21 hari ya. 21 hari berarti 3 minggu. Dalam 3 minggu kalau kita tidak melakukannya akan menjadi berbeda. Berarti sangat benar bahwa Rasul Paulus mengatakan badan ini sungguh bisa dilatih. Setia sama Tuhan bisa dilatih. Ngantuk apapun disuruh berdoa, berdoa. Ngantuk Tuhan. Sip 3 ini pagi ya. Sip 2 jam 11 pulang, jam 12 baru itu. Ngantuk Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, kita mendengar, jangan pernah mengeraskan hati. Di mana kita mengeraskan hati sekali, 2 kali, 3 kali, maka pasti akan menjadi keras. Bahkan sampai kita nangis darah, kita nggak menerima yang namanya apa? Jamahan dan lawatan Tuhan. Karena kita melatih diri untuk mengeraskan. Tapi kalau melatih diri yang keras menjadi lunak, yes. Walaupun aminnya nanti besok pagi, kita berdoa, yes, berdoa, aminnya besok pagi, tapi sudah berjalan. Pernah berdoa, kita suruh berdoa terus aminnya pagi. Karena Tuhan Yesus terima kasih, kami berdoa A, B, C, D, E. Tertiba
tidur, bangun pagi, baru oh yes, amin. Tapi itu lebih dihargai loh. Sebab apa? Ada untuk mengikuti. Baru niat hati Tuhan berkarya dengan dahsyat. Apalagi nurut sampai kayak anak kecil. Ngikutin. Maka pasti Tuhan disenangkan. Kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini mari kita proklamirkan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh hidup dan menjadi juru selamat atas kehidupan kita. Jadi gak ada keluhan. Gak ada sungut-sungut. Gak ada apologet, oh gini gitu, Pak Gembala kasih Tuhan. Oh enggak udah, aku gak bisa berdoa, gak fasilita. Aku gak biasa begini, aku gak biasa begitu. Pelayanan itu tidak hanya mimbar gitu. Bersihin ini, ngambil ini, bersihin ono dan sebagainya itu pelayanan loh. Ngerangkul, kok keluh, diem aja. Tuhan Yesus baik. Itu melayani loh. Halo, halo, mau melayani Tuhan? Karena dia sudah melayani kehidupan kita, mari sama-sama kita melayani Tuhan lebih lagi. Dia sudah melayani kita lebih dan lebih, mari kita melayani Tuhan juga lebih dan lebih. Dan hari ini bila firman Tuhan ini, gak jadi 2 hari. Sebentar saja, nanti malah pada pulang ngerasain saya. Kalau ngerasain saya langsung minta nomor rekening saya, aku kasih. Kalau ngerasain saya lama banget sih ibu ini, lo gak enak tuh ya, amin. Maka hari ini biarlah sama-sama kita menelaah aspek firman Tuhan. Firman itu sedikit atau banyak, yang penting kita tahu maknanya. Kita maknanya, kita renungkan setiap saat, setiap hari. Yosua 1 ayat 9. Itu kita akan beruntung dan berhasil. Tapi kalau hanya sebatas mendengar, di sini karena apa lucu, guyu tuh tertawa. Sampai di luar, karena hanya sebatas begitu saja, tanyain, tadi firmannya apa? Orang ngerti. Pernah mengalami begitu? Pendetanya sampai ludahnya keluar kabeh. Ditanyain keluar dari gereja, tadi firmannya apa? Orang ngerti. Mesake teman pendeta-pendeta ini. Jangan, di sini nggak ada, di tempat lain mungkin ada. Tapi kalau mengaku dosa-dosanya diampuni, itu adalah firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku telah mati. Cara hidup
Ibu Susi berdoa untuk firman Tuhan ini. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Apa yang kami lakukan di belakang kami kesia-siaan Tuhan. Apa yang kami ada hari ini, tubuh jasmani ini adalah kesia-siaan ya Bapa. Ajar kami di dalam roh-Mu ya Roh Tuhan Yesus. Supaya kami hidup semakin hari mengikis kedagingan kami untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Apa yang telah Engkau ikatkan kami dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus ikatkan diri kami kepadamu Tuhan. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini kami perkatakan Yesus baik di dalam hidup kami. Oh, segala yang kami miliki yang tidak memuliakan nama Tuhan adalah kesia-siaan. Ya Ramase, Keremo, ya Ramase. Kami bawa hidup kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Di dalam angkatan yang semakin jauh daripada Tuhan. Di dalam angkatan yang semakin membelot hatinya. Tetapi kami akan menjadi anak-anak yang mencari Engkau ya Bapa. Yang hidup kami terhubung kepada Engkau. Melekat dengan Engkau. Bawa kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Supaya kami boleh menikmati anugerah-Mu. Di Bukit Sion ada kemenangan bagi kami di tempat ini. Oh ya Ramaya Sekere Maya Lalamasa. Ya Ramaya Sikere Maya Lalamasa. Oh Roh Kudus bekerja. Oh ya Ramaya Sikere Maya Lalamaya. Allah kami dahsyat luar biasa. Di tempat ini ada kuasa-Mu bekerja. Dari lantai 1-2. Aku berdoa, segala virus penyakit apapun kami percaya dia menguasai tubuh kami. Sebab kami adalah milik Kristus yang sudah disatukan dengan Engkau. Satu tubuh, satu daging, satu roh dengan Tuhan sendiri. Jika kami di dalam Tuhan, mati adalah keuntungan. Kami memiliki iman yang besar di dalam Engkau. Kami akan muncul menjadi generasi-generasi yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati ibadah kami ini. Berkati sinode CMC Tuhan. Segala program yang dijalankan Tuhan. Banyak jiwa boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Di daerah Cibinong ini. Di daerah Kabupaten Bogor ini. Jawa Tengah semuanya Jawa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jawa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ikatkan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di akhir zaman ini. Engkau persatukan tubuh Kristus yang dahsyat, yang kuat, sehingga kedatangan-Mu makin cepat datang kembali ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan, supaya di dalam angkatan yang semakin keras ini, angkatan yang semakin susah ini, kami timbul menjadi pemenang. Amin, haleluya. Roh Kudus bekerja, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja beracara dimanapun pelayanan kami semua. Engkau adalah kekuatan kami ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendiri di dalam dunia yang semakin suram. Hanya Roh Kudus-Mu yang mampu membawa kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Setiap gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Mari bangkitkan roh mereka ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang semakin jauh daripada Engkau, bawa kembali Tuhan. Tulang-tulang kering yang semakin kering Bapa. Dengan roh-Mu Engkau melawat kami. Satukan tubuh-Mu ini Tuhan. Membawa kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Buat khusus Ibu Susi Tuhan sudah memberitakan firman-Mu. Pakai yang bangun dengan dahsyat bagi keluarganya, anak-anaknya. Apapun pergumulannya aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini. Pakai lebih dahsyat lagi. Supaya kami satu di dalam roh-Mu. Satu di dalam tubuh-Mu. Satu di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih.
Inilah doa kami pada siang hari. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau diberkati berarti mari kita melakukan firman-Nya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam acara penabisan, pelantikan gereja kita. Saya mengundang Bapak Haryanto dengan Bapak Gembala, silakan maju. Shalom alaihim, alaihim shalom. Loh, bingung yang jawab bingung karena saya udah jawab semuanya. Karena beri salam diberkati, menjawab salam diberkati. Saya borong semuanya. Tapi kalau saya ingin berbagi berkat aja ya. Shalom alaihim. Amin, Tuhan berkati. Baik, perkenalkan. Saya Pendeta Mikael Haryanto Abednego. Saya diutus Ketua Umum Sinode kami, CMC, untuk mewakilinya mentabis dan melantik gereja ini. Saya posisi jauh sebagai Ketua 4 DPD DKI dan Korwil Jakarta Selatan. Mainnya jauh, Cibinong. Mainnya nggak dekat-dekat jauh-jauh supaya banyak pengalaman. Kebetulan di sini ada Ibu Vinta, Ibu Susi, sama-sama dari CMC. Tadi saya sudah dijelaskan semuanya dengan Ibu Susi tadi bahwa ketua tidak bisa hadir. Ketua DPD yang ada di Bogor tidak berani juga datang. Karena katanya di Cibinong sekarang banyak yang dilarang, ditutup. Tapi puji Tuhan saya lihat di sini yang hadir lumayan. Ini karena kita cinta Tuhan, amin. Baik, tidak saya lamakan karena sudah nggak sabar mungkin Pak Gembalanya. Saya akan bacakan sekaligus 2 orang. Saya akan bacakan 1 kali aja ya supaya melengkapinya semuanya. Surat keputusan DPP Sinode Gereja Pelayanan Kristen nomor 156 garis miring SK garis miring DPP strip GPK titik CMC garis miring 2 garis miring 2022 tentang peresmian bergabung dan bernaungnya Gereja Alpha Omega ke dalam Badan Hukum Organisasi Nasional Sinode Gereja Pelayanan Kristen Christian Ministry Church atau CMC oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja Dewan Pengurus Pusat Sinode Gereja Pelayanan Kristen menimbang 1. Demi efektivitas dan pengembangan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus dalam memberitakan Injil untuk menjadikan semua bangsa muridnya melalui wadah Sinode Gereja Pelayanan Kristen. 2. Sesuai dengan penelitian dan penilaian serta data-data yang diberikan oleh pengurus dan anggota Badan Persekutuan Gereja Pelayanan Kristen. 3. Perlu adanya legalitas dari Badan Hukum Sinode dalam pelayanan gereja lokal sesuai ketetapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesak napas juga ya di Brangus. Buka aja. Nah, nanti dikira sombong kok, ditutup terus ya. Padahal usia saya lebih di atasnya, Pak Doli. Di atas, saya dia panggil kakak dengan Ibu Susi. Tapi ya kalau awet muda ini karena Tuhan Yesus. Air kehidupan itu membasuh kita menjadi awet muda. Amin. Sukacita terus, tetap awet muda. Mengingat 1. Surat keputusan Dirjen Bimas Kristen Depak RI nomor F garis miring Cap 156 garis miring B garis miring 2752 garis miring 1990 tertanggal 20 September 1990. 2. Keputusan dan norma tata tertib serta tata gereja organisasi Kristen Pelayanan Kristen. A. Anggaran dasar organisasi gereja pelayanan Kristen pasal 9 ayat 1B.
anggaran rumah tangga pasal 15.1 sampai 3. B. Anggaran dasar pasal 7 ayat 3D, anggaran rumah tangga pasal 7.1 sampai 5. Memperhatikan: 1. Hasil Kongres Sinode Gereja Pelayanan Kristen tanggal 10 Desember 2010. 2. Hasil Musyawarah Besar Sinode Gereja Pelayanan Kristen tanggal 17 sampai 19 Desember 2010 yang diadakan di Gereja Pelayanan Kristen Bukit Sion, Jalan DI Panjaitan nomor 21, Ngawi, Jawa Timur. 3. Saran dan pendapat Koordinator Badan Rundiri _Pembina Rohani Gereja Pelayanan Kristen dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui otoritas Roh Kudus memutuskan, menetapkan: 1. Meresmikan bernaung dan bergabung Gereja Alpha Omega ke dalam Badan Hukum Organisasi Nasional Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau CMC, serta memberikan hak otonom kepada gereja tersebut. 2. Meneguhkan saudara Doli Ongmen Manulang sebagai pendeta penuh yang melayani di bawah naungan Gereja Pelayanan Kristen dengan nama gereja lokal CMC Alpha Omega, dan Ibu Susi Lili Suryani Manulang sebagai pendeta pembantu di CMC Alpha Omega. 3. Bahwa surat keputusan ini diberikan sebagai pedoman untuk menyatakan keberadaan gereja tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sesuai AD dan ART Sinode CMC. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditentukan sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 13 Februari 2022, Dewan Pengurus Pusat Sinode Gereja Pelayanan Kristen _Christian Ministry Church atau CMC. Ketua Umum Rev. Dr. Gunadi Gunawan. Baik, saya minta Bapak Doli Ongmen Manulang maju ke depan, dan Ibu sekaligus Lili Suryani Manulang. Silakan maju. Ya, ngadep di sini aja. Nah, ya. Dua ini. Ya. 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 Baik, pesan saya, kok tegang sekali, beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Saya sebenarnya senang loh di YouTube ini, cuma sesak napas saja. Kalau enggak saya kelihatan ompongnya. Ini melindungi juga ini. Iya, kelihatan, tapi kalah di gigi.
Makanya kalau diajak main gigit-gigitan kalah. Ya, pesan saya untuk Pendeta Doli Ongmen Manulang dan Pendeta Pembantu Ibu Susi Lilis Suryani Manulang, mari kita saling bekerjasama membangun CMC Alpha Omega lebih besar lagi, lebih maju lagi untuk kemuliaan Tuhan. Karena visi dan misi ketum sinode kami 500 gereja. Mari kita ciptakan mengembangkan CMC di daerah Jawa Barat ini semakin besar menuju cita-cita ketum kita, visinya 500 gereja. Mungkin melalui Pendeta Doli dan Ibu Susi mungkin bisa makin berkembang, CMC lebih maju lagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu saya minta Pendeta Doli untuk maju memberikan sepatah dua katanya. Haleluya. Philadelphia. Haleluya. Saya bersyukur di tempat ini buat kehadiran utusan dari pusat, Bapak Pendeta Haryanto, Bu Susi dan yang lain. Semuanya karena kemurahan Tuhan kita berkumpul di tempat ini. Dan juga kepada hambanya dari Bekasi, mertua saya, dari Gunung Horeb Ministry. Pak Butar-Butar, silakan berdiri Pak. Pak Pendeta juga. Iya, Pak. Keluarga kita banyak pendeta, Pak. Haleluya. Kami bersyukur di tempat ini bahwasanya Alpha Omega telah bergabung dengan CMC. Biarlah kita semuanya seperti amanat agung, jadikanlah segala bangsa murid. Dan yang berikutnya, jangan hanya sebatas murid. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Jadi kita membutuhkan pengajaran yang daripada Tuhan. Kalau hanya sebatas murid, bisa aja murid itu kelas 1 sampai mati kelas 1 terus. Karena tidak diajar. Sehingga malu dia menjadi orang Kristen. Kalau kelas 1 SD 10 tahun saya yakin dia malu jadi kelas 1. Berhenti aja saya sekolah, malu saya. Teman-teman saya udah pada kuliah, saya kelas 1 SD. Kekristenan juga seperti itu. Haleluya. Kalau ada orang Kristen malu, itu dipertanyakan. Mungkin dia tinggal kelas terus. Seperti firman Tuhan tadi, pengharapan itu bagaikan sawi yang kuat. Kalau di kapal, sawi itu sama dengan jangkar. Seberapa besar pun kapal itu, kalau udah dilabuhkan di situ, dia akan tetap di situ. Dan Yesus, kelanjutan tadi ayat 20, Yesus sebagai perintis. Apa kurangnya Tuhan kita? Ya kan Pak Pendeta? Sudah dirintis jalan yang terbaik bagi kita, hanya menikmati. Kalau di pertambangan dia telah mengeksplorasi cadangan sekian-sekian, manusia hanya mengambil cadangannya, tinggal melanjutkan operasional. Itulah yang harus kita lihat. Itu pun manusia tidak mau mengambil secara operasional. Makanya dilabuhkan sampai kepada tabir. Tabir berbicara tentang ruangan Maha Kudus. Apa yang kau bawa ke ruangan Maha Kudus? Berbicara tentang korban Kristus. Makanya kita CMC, saya yakin dan percaya, jikalau tim yang ada di CMC dari pusat sampai daerah berjuang, bergumul membangun tubuh Kristus, saya yakin dan percaya semuanya kita memiliki pengharapan yang pasti. Haleluya. Jadi itulah sepatah kata dari saya di tempat ini. Mari kita semuanya berjuang. Haleluya. Kita sebenarnya bukan membangun CMC, yang paling utama membangun tubuh Kristus. Tetapi wadahnya secara legalitas di dalam negara Republik Indonesia ada CMC. Kita doakan Pak Gunadi terus supaya sehat. Saya tadi berharap Bapak itu datang di tempat ini. Tapi lain hari lah kita berdoa supaya kita bersama-sama menikmati ibadah bersama dengan Ketua Umum. Demikianlah kata sambutan dari saya. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu Saudara, kita ulang tahunnya setiap tanggal 13 Februari. Berarti nih gampang. Barengan sama suami saya. Hari ini suami saya ulang tahun. Jadi ingatnya gampang. Oh ya, katanya Ibu Susi kasih kata sambutan juga.
Puji Tuhan, nggak ada persiapan saya untuk maju. Halo semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Hai. Tadi saya bapaknya ganteng, hari ini bercanda cantik. Puji Tuhan Bapak Ibu, sangat luar biasa. Tadi malam anak-anakku semua tunas remaja kan lagi ibadah. Pak Munadi datang ya, yang sering di TV itu kan. Mereka sebenarnya menunggu Pak di bawah. Yang sampai lihat di Google kan anak-anak pintar ya, ambil handphonenya yang mana sih? Oh yang ini ya, ganteng ya bapaknya ya gitu. Yang di bawah udah pada nunggu. Ternyata nggak datang, disampaikan aja Pak salam dari anak tunas remaja. Jadi saya bersyukur kita semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, mari pertahankan imanmu. Apakah masih ada iman di bumi? Hari ini kita pertahankan iman kita kepada Tuhan. Jadi dimanapun, satu moto kami sebenarnya Pak, saya tidak mau mencematkan jemaat dulu sebelum mereka mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita tidak mau itu jemaat lompat sana lompat sini. Karena saya kan bekerja 20 tahun. Kalau saya punya karyawan 2 hari aja udah gak masuk, saya kecewa. Apalagi beribadah, datang sini datang sana, gak bisa. Jadi kalaupun kita doakan Bapak Ibu supaya kami sekeluarga, kami kebetulan ini semua keluarga hamba Tuhan, kakak adik semuanya di sini ada. Kami rindu, kadang tutup ibadah kakak, rumah-rumah pun gak dijalankan ibadah. 2 tahun kami ibadah sendiri di rumah. Sampai kami bikin studio supaya tidak ribut ke kiri kanan. Ada yang minta ikut dong ibadah, tapi kan gak enak buat RT RW setempat. Akhirnya yaudahlah kita buka aja di ruko. 6 bulan kami sudah mulai, dan puji Tuhan sebelum bulan 6 yang kami sewa tempat ini masih ada Bapak. Bulan 8 tiba-tiba Bapak kami yang kami kasihin juga dipanggil Tuhan. Tetapi waktu itu dia di ruangan studio kami, dia berdoa, saya udah takbiskan kalian menjadi hamba Tuhan di sini. Puji Tuhan, Tuhan tidak mau kita terlalu fokus di gereja-gereja lokal kalau kita nggak bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memang satu di dalam organisasi atau arisan atau apapun. Mungkin Bapak Ibu senang berteman dengan saya, tetapi satu hal yang mau kita sampaikan kepada Bapak Ibu, sayangi, cintai dulu Tuhan mati-matian. Supaya apa? Dimanapun kita berada, kita terpelihara, tercover oleh Tuhan. Amin. Jika tubuhmu sakit pun, saya tidak pernah, 2 tahun ini corona, disitulah ladang pelayanan saya. Setiap yang corona saya datangin, walau kata Bu Susi, tukang bawa vitamin. Kebetulan di rumahku banyak vitamin, saya bagi-bagikan. Ada di sini tukang RW kami, kalau udah ada yang sakit, pesan RW 10 kilo, saya bagi-bagikan. Jadi kita gak usah takut. Saya bangga dengan Bapak Sulaiman, udah tua sesepuh kami nih. Puji Tuhan. Kalau saya sharing dengan Bapak ini, saya tidak takut mati, Bu. Kalau Tuhan udah panggil saya sudah siap. Bukan karena corona, saya pasti akan mati kalau Tuhan izinkan. Puji Tuhan, kekuatan iman yang seperti itulah kita pertahankan di akhir zaman. Angkatan yang semakin jauh. Angkatan yang sudah semakin, kata hamba Tuhan Bapak Gembala, corona ini tidak membuat orang bertobat. Dapat orang semakin nyaman dengan kondisinya di rumah. Hanya live. Saya juga live streaming setiap hari, lihat khotbah, tapi alangkah baiknya kasih Tuhan mula-mula, datang satu dengan yang lain, saling bersapa, ria tatap muka. Pakai masker oke aja, tetapi jika imunmu terbentuk dengan sendirinya, dengan ucapan syukur kamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tubuh kita. Itu aja Bapak Ibu, kita sudah sah bergabung dengan CMC. Kalau ada Pak Purba bilang, mana CMC? Lihat aja Pak di Google saya juga. Apa CMC, visi dan misinya. Karena corona, saya pengen lihat ADRT-nya juga lewat Google, Pak, sama kita. Tapi
Semua yang Tuhan mulai, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jika Tuhan sudah utus kita, kita bertanya kepada hamba-hambanya senior kita, Tuhan yang angkat, maka Tuhan yang akan melanjutkan segala pekerjaannya dalam hidup kita. Si MC kalau mau nanya, datang ke Bapak ini. Bu Susi, jangan tanya saya Pak, sama kita. Nah itu, puji Tuhan, terima kasih buat pentabisannya di tempat kami Pak. Tuhan memberkati. Ini kemuliaan buat Tuhan ya. Si MC ada di Google katanya Pak. Ada. Puji Tuhan. Tadi Bapak Pendeta bilang dari keluarga mewakili, saya mengundang Bapak Pendeta siapa? Butar-butar. Sida Butar. Oh, Sida Butar. Kalau menantu saya baru butar-butar Pak. Silakan Bapak. Memberikan kata-kata kekuatan. Ya, baik, puji Tuhan, shalom. Luar biasa hari ini suatu sukacita. Saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan semakin Tuhan luaskan. Ya, selamat buat hambanya. Ya, kalau secara keluarga dia menantu saya, dia buru saya. Jadi tapi sekarang kami sebagai sesama hamba Tuhan, ya jadi selamat atas pelantikan buat hambanya Pendeta Doli Ongmen Manulang dengan Ibu Susi. Tuhan memberkati selama melayani suami istri, bangun terus pekerjaan Tuhan. Saya percaya menggembalakan bukan sesuatu yang mudah. Kami juga udah lama menggembalakan. Ya bagi kondisi seperti ini, ya memang ini jadi dilema juga bagi gereja. Ya zaman dulu sebelum Covid, ya gereja berkuar-kuar, yang sakit bawa ke gereja. Sekarang yang sakit jangan datang ke gereja. Ya jujur ini jadi dilema. Jadi sekarang alasan kamu ke gereja batuk Pak. Ya kita nggak bisa paksa lagi juga sekarang. Ya sekarang tergantung iman kita masing-masing. Ya terima kasih juga buat dua hambanya, Tuhan memberkati. Kami pelayanan di Bekasi Pak, Bekasi Kota dekat terminal Bekasi. Kebetulan kami memang ibadah jam 4 sore. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat. Ya Mang ya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya biar Cibinong dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah bergabung. Saya juga jadi lega untuk melayani di tempat ini. Ini ada pimpinan saya, soalnya saya wakil nih. Tapi kami berdua selalu mendukung untuk pekerjaan Tuhan dimanapun ya. Pokoknya setiap pekerjaan Tuhan di mana, minta dukungan kita selalu jalan karena kita satu tim. Puji Tuhan, haleluya. Ada dari jemaat. Silakan kalau yang mau memberikan. Bapak Sulaiman, Ibu Ros, Bapak Purba, silakan, nggak apa-apa. Ibu James. Puji Tuhan ya. Yang selama ini kita kan bingung ya, kita bernaung di mana gitu ya. Ya puji Tuhan, kalau hari ini Alpha Omega sudah kita habiskan, kita sudah bergabung dengan CMC ya. Nanti saya juga akan belajar dari anak saya seperti apa sih CMC ini ya, karena kurang mengerti sekali, tapi saya akan belajar. Saya nggak mau ketinggalan dengan Ibu Susi. Selama ini saya cuma dengar selentingan. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan sampai yang ini, saya sudah dengar selentingan ya. Tapi saya tidak khawatir lagi karena kami sudah sah ditabiskan hari ini. Untuk itu mari yang belum bergabung, mari kita bergabung supaya kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi dibentuk sama Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya juga terkadang memang saya sudah tua dan sudah lama menjadi seorang
Kristen, tapi saya masih kurang di dalam pengasihan Tuhan itu masih kurang menurut saya ya. Dan saya itu masih takut mati, jujur. Tapi setelah Ibu Susi sering katakan kepada saya begini, oh iya, nah sini saya mau belajar, biarlah di tempat ini saya semakin hari semakin dibentuk, semakin bertumbuh, dan saya sudah merasa menang karena anak saya paling kecil juga sudah bisa dibimbing oleh Ibu Susi mau datang ibadah di tempat ini, dan dia sering katakan keluarga Ibu Susi baik. Maksudnya itu sabar ya, sabar untuk membimbing anak saya. Inilah yang sangat saya syukuri, anak saya Daniel sudah mau datang untuk beribadah. Terima kasih, kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan semakin memperluas pekerjaan di tempat ini, dan kerinduan kami bahwa di tempat ini sudah ada mengambil rukul tidak jauh dari tempat saya. Tapi saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan, kami akan buka di Citerep daerah rumah saya. Siapapun yang menghalangi nggak bisa. Kalau Tuhan sudah izinkan tempat itu sudah diambil, pasti Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi nanti di sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ada lagi ya, doakan ya. Kalau CMC Alpha dan Omega juga sedang membangun tempat ibadah yang lebih luas, mungkin kapasitasnya bisa sampai 200 orang. Amin ya. Doakan supaya cepat jadi. Haleluya. Ada lagi yang memberikan kata-kata sambutan? Silakan. Puji Tuhan atas kesempatan hari ini. Boleh. Iya. Puji Tuhan. Alkisah sebetulnya terjadinya perkumpulan kita ini ya karena kekacauan melawan yang terjadi, tetapi itu semuanya rencana Tuhan. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, berjumpa lagi, bersatu lagi. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jamarsen Purba, yang biasa dipanggil Purba, Pak. Kalau di tempat ini ya pendukung dari belakang lah. Terus terang, bukan, pemacu semangat. Puji Tuhan, saya kemarin sebelum di hari ini ditasbihkan, saya memang merasa gimana begitu, ada suatu pertanyaan dalam hati, kalau saya semakin merapat ke sini, apa nanti situasinya seperti apa gitu. Tetapi dengan saat hari ini kita udah ditahbiskan di sini, udah ada pendeta penuh, ya. Jadi saya juga untuk mengambil keputusan udah bisa berpikirlah, artinya seperti ini. Kebetulan pendeta saya, ya saya juga agak shock. Hari Minggu kemarin kami masih perjamuan kudus, hari Senin malam lewat, serangan jantung dinyatakan positif. Akhirnya kita ya berkeluh kesah seperti itu aja. Jadi dengan posisi sekarang ini, ya saya nggak mengecewakan Tuhan, nggak saya banyak menuntut, tidak. Ya, cuman karena kondisi di COVID kan mungkin apa gimana, ya kita kan nggak bisa untuk leluasa lah. Baru kemarin kita Sabtu mengadakan penghiburan, itu pun dengan kondisi yang keterbatasan. Ya puji Tuhan, dengan kondisi saat ini, ya saya sih menyambut baik. Dan saya terus terang, kan kemarin saya lihat di list itu kan kayaknya kalau nggak ada saya daftar dulu, kayak teman-teman yang lain nggak ada yang daftar dengan saya gitu kan. Akhirnya saya bikin nama saya gitu. Bukan karena menunya, bukan, tapi karena
Belum Bu, belum. Cuman karena ada tersisi, ada menu gitu. Bukan karena itu, bukan. Tapi karena undangan Tuhan. Nah, itu aja yang menjadi penguatan buat kita semuanya. Ya, dengan adanya wadah kita yang semakin sah, dilindungi oleh negara dan undang-undang, ya mari kita membangun bersama-sama ibadah kita. Itu aja yang menjadi kisah-kisah kita di CMC pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ada lagi? Oh iya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Doa saya buat tempat ini harus terkabulkan karena pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya, dan saya juga berbicara dengan pendeta saya tentang tempat ini. Memang dia prihatin tentang tempat ini juga, kasihan ya Pak Rudi nggak ada yang itu, tetapi puji Tuhan udah ada wadahnya, udah kita habiskan sekarang. Dan saya berharap bahwa dengan ditabiskannya ini banyak orang atau orang-orang yang dikasih Tuhan buat taruh tempat ini untuk digembalakan. Jadi kalau saya mendukung penuh di sini, pelayan pun kalau bisa boleh, tetapi kalau tidak ada jadwal saya di gereja saya di sana, ya. Kalau saya jadwal di sana jam 6, 8 sampai 10. Jadi kalau saya nggak ada jadwal, mungkin ada jadwal di sini jam 9 bisa untuk membantu di tempat ini. Jadi sama-sama kita membangun. Jadi sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya bersyukur juga buat kita semua. Kami ini adalah satu gerombolan tadinya. Ya, bukan gerombolan penjahat, satu gerombolan. Jadi kita bentuk itu kumpulan Alpha Omega sebenarnya itu dulunya. Tapi lama kelamaan akhirnya terjadilah apa yang tidak kita harapkan. Ya, adalah corona namanya. Ya, jadi perkumpulan kita itu jadi agak-agak gimana gitu. Tetapi puji Tuhan di tempat ini berjalan bagus, ya. Jadi saya juga boleh di tempat saya ditutup, saya ke sini. Itu ceritanya. Jadi saya lihat, saya berdoa supaya apa? Supaya ada wadah di tempat ini. Saya begitu. Puji Tuhan sekali. Terima kasih buat Bu Susi yang sudah mungkin membimbing Pak Duli untuk bergabung ke CMC. Karena saya juga bertanya-tanya pada Bu Marta, gimana sih Bu Marta kalau begitu? Memang Pak kalau begitu, kalau cuma perkumpulan aja tidak bisa, itu buat mau menikahkan, mau ngubur tidak bisa. Katanya, waduh bagaimana itu Bu? Ya memang harus bukan ministry, tetapi harus gereja. Ya kasihan juga Pak Dulinya ya Pak, katanya. Ya iya Bu, ya puji Tuhan sekali buat Pak Duli. Ya Tuhan sudah kasih yang terbaik, dan Ibu dan Ibu tahu juga apa yang sudah dipercayakan, peganglah itu, jangan disia-siakan, sebab kesempatan itu cuma satu kali. Dan saya juga bersyukur pada saat ini juga karena Tuhan itu sangat sayang bagi kami, karena keluarga kami ya semua yang pada sakit kemarin itu. Aduh, kalau dilihat dari Google, ini udah corona, ini matilah kami semua. Aduh, udah itu. Kalau memang dari itunya, udah jadilah
Tapi puji Tuhan, ya, terakhir saya yang kena. Puji Tuhan saat ini boleh berdiri karena kemurahan Tuhan, bukan karena perbuatan saya. Ya puji Tuhan, langsung obat yang paling manjur itu ya RW, bawa RW aja kuahnya. Itu bagus, inilah menjadi dorongan saya, ucapan saya buat tempat ini supaya semakin maju. Apa yang dicita-citakan terjadi, diperkenankan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Apa? Kertas. Oke, puji Tuhan ya. Terus maju Bapak Gembala. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih lebar lagi daripada di Sumatera Utara sana ya. Bapak Gembala ini juga punya 2 sidang di Sumatera sana. Tapi karena kita panggil ke sini untuk mengembalakan di sini, dia tinggalkan di sana, dia membuat yang baru. Selamat berkarya, selamat bekerja. Puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang kedua ke hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, Anak-anak yang mau baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak sudah mau membantu pelayanan kami, Erika ya. Mau pulang kampung ya. Ya, jangan lupa balik lagi ya. Ya, dan baliknya jangan lupa boleh-oleh ya. Bapak jangan jemu-jemu untuk membantu pelayanan kita ya. Haleluya. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti untuk doa dan untuk doa berkat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, doa syafaat Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti saya minta doa berkat oleh Bapak Michael Haryanto. Haleluya Yesus. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau ajaib. Kami memuji
Engkau yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub yang kami tinggikan. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur buat saat hari yang indah ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu menjangkau setiap hati kami. Tuhan, kumpulkan kami dari berbagai tempat untuk kami boleh ada di tempat ini. Engkau telah memberkati kami dengan sukacita, dengan kebahagiaan surgawi ya Tuhan. Biarlah dari tempat ini kami boleh segala berkat yang dari surga kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Ada berkat dari surga melingkupi senang kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu yang hadir pada saat hari ini, diberkatilah kami. Biarlah tubuh, jiwa dan roh kami senantiasa berada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjauhkan daripada kami celaka maut dan mara bahaya. Engkau yang memelihara kami sampai kepada akhir hidup kami. Sampai Engkau datang kedua kali, peliharalah kami Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Berada dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami yang hadir pada saat hari. Kami berdoa Tuhan buat sinode CMC. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan wadah ini bagi kami, supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan dengan para hamba-hamba-Mu, mulai daripada ketua umum kami sampai kepada hamba-hamba-Mu yang ada di daerah. Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk membawa jiwa-jiwa supaya semakin hari semakin takut dan mengenal Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu semakin Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami menyadari Tuhan begitu beratnya apa yang harus menjadi tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam CMC ini Tuhan. Kami hanya bermohon kepada Tuhan, berikan kami kekuatan, mampukan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu Tuhan, bagaikan kedua sayap burung nasar yang bisa membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kami boleh bergumul, berjuang untuk kami boleh membawa umat-Mu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hamba-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga. Dan juga hamba-Mu dari Bekasi diberkati. Gunung Horeb Ministry diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan mempersatukan kami. Semua gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini, persatukan dalam ikatan kuasa daripada firman dan Roh Kudus-Mu. Itulah menjadi kerinduan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bangsa kami, negara kami, Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan, kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terkecil, semuanya Tuhan berikan hikmat dari surga sehingga memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan menjangkau setiap hati kami. Kemana kami langkahkan kaki kami, dimanapun kaki kami berpijak, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat wabah pandemi yang melanda dunia, bahkan negara kami ini Tuhan. Janji firman-Mu, Engkau menjadi sumber pengharapan bagi kami. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Wabah pandemi tidak membuat kami takut. Biarlah kami semakin berlomba-lomba mengejar ibadah, mengejar kebenaran, mengejar keadilan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau mencurahkan berkat dari surga turun memenuhi setiap pribadi kami yang hadir di tempat ini. Haleluya. Bapa, kami sudah memuji, sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, sudah bersafaat. Dan saat ini kami juga mengucap syukur di penghujung ibadah ini. Kami teringat untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, juga kepada kami di tempat ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hamba-hamba yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Jadikan firman Tuhan yang kau dengar pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu.
Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat melayani buat yuk foto bareng sini.